Baik, sesi podcast siang hari ini akan kita mulai dengan mengucapkan Bismillah. Mari kita bahas apa itu manajemen ASN yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, gua mau nanya nih satu-satu dari rekan-rekan nama nama panjang dan asal instansi, mulai dari Mas Muhammad Iksan Ramadhani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik Mas, izin saya nama saya Mau Ihsan Ramadhani. Saya kerja di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Balikpapan. Saya dulu dari kampus Politeknik Penerbangan Palembang, Mas. Siap, Mas. Oke, baik. Dari Poltekkun Palembang. Selanjutnya, Mas Aman Afif Malik, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Syarif. Saya perkenalkan diri, nama saya Manafi Malik. Untuk saat ini saya ditugaskan di kantor UPP kelas 3 Pulau Bunung, Kalimantan Utara. Demikian Mas Syarif. Oke, baik. Selanjutnya, Mas Muhammad Fahmi, waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Pratama. Saya kebetulan ditempatkan di kantor UPP kelas 2 Tanjung Selor di Kalimantan Utara juga. Selanjutnya, Mas Piki Prasetyo, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Syarif. Perkenalkan, nama saya Pigi Barastio. Untuk saat ini saya bertugas di KSOP kelas 2 Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih Baik, Mas. terima kasih kembali. Wah, keren-keren nih tempatnya menyebar di Indonesia. Untuk saya sendiri, mohon izin memperkenalkan diri selaku moderator kalian pada podcast sesi siang ini. Nama Muhammad Syarif Hidayatullah, asal instansi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 8 di Kota Manado. Jadi materi yang akan kita bawakan pada siang hari ini adalah tentang manajemen ASN. Teman-teman bisa menjelaskan apa itu manajemen ASN sesuai dengan pendapat masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari eh, Mas Aman mungkin. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Syarif. Kalau bagi saya sendiri ya, secara sederhana itu manajemen ASN bisa diartikan sebagai pengelolaan pegawai ASN agar mampu bekerja lebih profesional, efektif, dan efisien. Di mana pengelolaan ini itu meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, terus juga ada rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga nyampe puncaknya itu di pemberhentian. Gitu. Selain itu juga kalau saya baca dari materi yang Mas Arief ini share juga terdapat tujuan akhirnya yaitu menciptakan ASN yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, di mana pada intinya kan kita sebagai pelayan masyarakat kayak gitu. Terima kasih Mas Arief. Mungkin ada Oke. saran dari orang lain. Mas Aman sendiri ada manajemen ASN adalah tentang bagaimana pelayanan publik dari instansi kita itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari Mas Fahmi bisa memberikan pendapatnya dari definisi manajemen itu sendiri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Mas Arif, terima kasih. Saya juga setuju dari apa yang disampaikan dari Mas Aman tadi ya. Mungkin kalau bisa saya tambahkan mungkin ruang lingkupnya mungkin ya, ruang lingkup mengenai manajemen ASN ini mungkin bukan cuma tentang melayani publik ya, tapi gimana memanage kita gitu sebagai ASN dari mulai perencanaan kebutuhan pegawai dan juga pengadaan barang dan jasa mungkin dan juga rekrutmen ASN gitu tiap tahunnya gitu Mas. Dan juga sebagai ASN juga kan kita harus mengembangkan kompetensi kita gitu. Di mana nanti bisa dinilai dari penilaian kinerja kita. Nanti mungkin bisa dapat apresiasi mungkinnya dari pimpinan atau mungkin instansi kita terkait dengan promosi dan juga mutasi. Dan juga manajemen ASN ini kan tadi kata Mas Aman itu tadi ada tujuannya ya. Mungkin menciptakan ASN yang profesional, juga meningkatkan apa kualitas pelayanan publik gitu. Dan juga yang tadi saya dengar dari Mas Aman itu salah satu tujuannya mungkin kalau kita bisa bahasa simpelnya lah mungkin menjaga netralitas ASN gitu kan. Dan juga tidak lain tidak mungkin kan tujuannya untuk mendukung pemerintahan yang lebih efektif gitu sebagai kita apa pelayan publik gitu. Mungkin
Ada yang mau tambahkan lagi dari yang lain? Baik, berarti intinya dari sistem manajemen ASN ini sendiri diharapkan ke depannya dapat reward atau apresiasi penuh dari pimpinan begitu ya Mas Fahmi. Ya, betul betul Mas. Oke, ngomongin reward dan apresiasi dari pimpinan, apakah ada pengalaman tersendiri di kantor rekan-rekan nih sebagai calon ASN di Kementerian Perhubungan, mungkin bisa sharing terkait pengalamannya, ceritanya mendapat reward dari sosok pimpinan atau atasan di kantor kita. Mungkin dari pengalamannya Mas Vicky bisa diceritakan Mas selama bertugas. Oke, baik Mas Arif. Untuk apresiasi atau reward ya yang ada di kantor saya ini di KSOP kelas 2 Kendari, yang pertama tidak lain dan tidak mungkin pasti ucapan terima kasih Mas. Ya, Betul, betul. setelah itu kita juga lebih dikenal lah, lebih dikenal dengan pimpinan sebagai pegawai yang teladan, eh, ujian saat rapat atau saat perkumpulan gitu. Lalu untuk reward ini biasanya ada bonus lah, ada bonus atau tambahan insentif buat kita ya gitu Mas. Oh, seperti bonus atau insentif mungkin dari segi weekend gitu mungkin ya Mas. Ya seperti itulah Iya mungkin. betul Mas. Tapi reward itu bukan bukan sekedar insentif juga ya Mas. Atau kita bisa dikasih kesempatan untuk mengikuti pelatihan lain juga gitu bisa Mas. Oh, jadi intinya reward ini bersifat membangun seperti itu Mas ya. Tidak hanya sebatas hiburan semata, tapi membentuk pola atau suatu sistem manajemen ASN yang ditujukan untuk mengelola ASN agar menghasilkan ASN yang lebih profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, serta bebas dari intervensi politik dan bersih dari namanya kolusi, nepotisme, bahkan praktik korupsi itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya, mari kita bahas tentang di slide selanjutnya, yaitu motivasi kita sebagai ASN nih. Kira-kira motivasi agar menjadi lebih baik ke depannya itu seperti apa? Mungkin dari Mas Ihsan Ramadhani bisa di-sharing terkait motivasi selama menjadi seorang calon ASN negeri sipil, ASN di Bisa Kementerian Mas, Perhubungan. motivasi yang saya ketika di dunia ASN ini, yaitu saya terpacu untuk, kan ini kan berdasarkan manajemen ASN ini kan dia itu kan berarti kita memiliki kesempatan yang sama rata kan. Tadi dijelaskan juga oleh rekan-rekan tadi kan, yang mana setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama, Mas. Jadi yang saya dari awal ini, ibaratnya yang saya lakukan itu, saya lebih bersemangat, Mas. Kalau dari segi motivasi untuk diri saya ya, kayak ketika saya diberi kemarin contoh, ketika saya kemarin itu langsung ditunjuk untuk membuat pemetaan plotting tanah di milik Orban 7, Mas. Yang pertama saya lakukan, pada dasarnya saya juga agak bingung sih, Mas. Cuman itu kan challenging untuk saya sih. Jadi kayak, oh, saya jawab siap aja, tapi dalam artian saya bertanggung jawab atas apa yang telah saya ucapkan tadi kan Mas. Jadi saya sambil belajar, saya sambil ini, dan outputnya ya benar sih. Yang mana saya lebih bisa dikenal oleh ibaratnya kepala Otban, ibaratnya seperti itu sih Mas. Jadinya itu motivasi dari diri saya dalam hal kecil, bukan untuk naik jabatannya. Dalam hal kecil itu kan kita mungkin bisa lebih dikenal di kantor kita itu sendiri Mas. Siap Mas. Yang mungkin bermanfaat suatu di, di lingkungan kerja kita maupun di masa depan kita. Mungkin saya minta pendapatnya nih eh, kepada Mas Muhammad Fahmi. Mungkin bisa dikasih sharing terhadap motivasi Mas. Oh, saya ini sebagai ASN profesional eh, bisa memberikan bakti saya kepada masyarakat. Dalam hal ini pelayanan publik, itu motivasi Mas Fahmi itu sendiri seperti apa? Saya terhadap pelayanan publik sebagai seorang ASN. Sudah tepat, silahkan. Iya Mas, terima kasih Mas atas pertanyaannya.
kalau motivasi saya mungkin karena ingin menjadi lebih baik lah ya pastinya ya Mas. Yang intinya itulah apa selalu pengen jadi lebih baik gitu. Kalau dibilang motivasi di kantor saya mungkin karena mungkin di penempatan saya ini lumayan banyak lah ya Mas, kayak kapal-kapal asing gitu kan. Nah, kalau kenapa gitu saya pengen terus belajar gitu motivasinya karena ya mungkin kayak kemarin saya pernah disuruh buat ngecek gitu di kapal asing. Mungkin kalau buat saya lah mungkin agak minder juga ya baru pertama kali kerja gitu atau bisa dibilang masih CPNS gitu dikasih kesempatan buat ya buat ngecek kapal asing itu kan mungkin jarang juga ya kalau misalkan CPNS bisa dipercaya kayak gitu. Ya, mungkin motivasinya ya terus belajar lah biar kita bisa selalu ke depannya tuh lebih baik gitu lah Mas. Paling motivasinya Mas. Kalau misalkan dibilang tadi tentang kesiapan ya siap gak siap harus siap ya. Karena kalau menurut saya siap itu bukan cuma dari perasaan. Siap itu kayak keputusan kita gitu. Jadi bilang dikasih tugas atau apa nggak mungkin kita bilang gak siap kan. Ya itulah dasarnya motivasi selalu pengen belajar aja gitu sih Mas. Kalau dari saya Mas. Oke, berarti selalu belajar, belajar, dan belajar di setiap kondisi maupun beri senang maupun susah. Terima kasih Mas Yes, Fahmi. betul Mas. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang merit system. Gua mau minta pendapatnya nih terkait merit system itu kepada rekan-rekan. Tapi sebelumnya izinkan saya menjelaskan sebentar apa itu merit system. Jadi merit system itu adalah kebijakan atau dan manajemen ASN yang didasari pada kualifikasi, kinerja maupun kompetensi secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, maupun kondisi kecacatan yang dialami oleh seseorang. Oke, baik. Sesi selanjutnya adalah tolong masing-masing dari kalian berikan contoh implementasi sistem merit yang telah kalian lihat dan atau dirasakan atau bahkan dialami di instansinya masing-masing. Mungkin dari pengalaman pribadi maupun pengalaman dari senior. Mungkin Saudara Aman Afi Malik bisa menjelaskan atau menceritakan kembali tentang implementasi yang ada di instansinya masing-masing. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kalau saya pribadi mungkin lebih berfokus di kementeriannya ya, bukan di instansi di mana unit kerja. Kalau menurut saya yang implementasinya itu rekrutmen dan seleksi CPNS atau P3K di mana melalui satu pintu gitu loh. Implementasinya yaitu nilai ujian itu langsung keluar secara real time di layar monitor yang disiarkan lewat kanal YouTube. Jadi tidak ada lagi celah untuk titipan ataupun KKN, sehingga seseorang bisa lulus murni karena kompetensi dan nilai yang memenuhi passing grade yang ditentukan, bukan karena siapa yang mereka kenal atau backingan siapa, seperti itu. Oh, Terima kasih Mas Arief. jadi lebih transparan ya dalam rekrutmen CPNS seperti tes CAT, SKT seperti itu ya. Baik, selanjutnya Mas Muhammad Iksan mungkin bisa di-share pengalaman secara pribadi atau dari senior terkait implementasi meritokrasi di instansi kerja ya. Waktu dan tempat dipersilahkan Mas. Baik Mas, mungkin kalau dari saya contohnya itu kayak kita kan setiap bulan itu kan membuat SKP kan. Nah, itu jadi kayak penilaian kinerja kita itu kan berdasarkan output yang real, bukan subjektif dari atasan itu sendiri. Penggunaan aplikasi seperti kan kita kan gunakan e-kinerja dari BKN kan, platform yang punya kayak Kemenhub gitu kan. Iya betul Terus Mas. setiap pegawainya itu menyusun sasaran kinerja atau SKP-nya yang ibaratnya diintervensi langsung sebagai oleh atasan kita kan. Jadi hasil tunjangan kinerja kita itu dibayarkan berdasarkan capaian poin kinerja dan disiplin kita itu sendiri, bukan berdasarkan nilai subjektif dari atasan kita itu sendiri sih Mas. Siap, saya rasa itu sih Mas. Oh, baik. Sangat memuaskan jawabannya. Mungkin selanjutnya bisa berikan contoh pengalaman pribadi maupun dari cerita sendiri kepada Mas Piki. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk Mas Arief.
Kalau menurut saya implementasi sistem merit yang pernah saya dengar itu ada program talent pool ya, yang dari pusat itu. Nah, program talent pool ini menurut saya merupakan hak pengembangan kompetensi sesuai ada jam pembelajarannya. Minimal 20 jam pembelajaran mungkin ya. Nah, jadi pegawai ini dikirim untuk diklat nantinya untuk mengambil diklat, untuk menempuh sertifikat keahlian atau tugas belajar. Karena kedekatan dengan bagian kepegawaian, lalu juga nanti sistem meritnya itu berkategori sangat baik menggunakan 9 matriks. Jadi berdasarkan sumbu kinerja atau sumbu potensi uji kompetensi diri gitu, Mas. Oke, baik. Berarti kita bisa em, mengimplementasikan dari meritokrasi ini dengan adanya manajemen talenta atau talent pool. Seperti itu, Mas ya. Oke, selanjutnya mungkin bisa diceritakan sharing terkait implementasi meritokrasi di instansi masing-masing. Oh, iya satu lagi belum, yaitu Mas Muhammad Fahmi. Silakan, Mas. Bisa disampaikan, Mas. Oke, terima kasih Mas Arif. Saya mau lanjutin yang tadi dari Mas Piki kan tentang talent pool itu. Berarti kan itu berhubungan sama pengembangan kompetensi kan, Mas. Nah, jadi kalau menurut saya betul yang dibilang tadi Mas Piki, ya mungkin pegawai dikirim buat diklat atau sertifikasi keahlian ya, Mas. Atau mungkin tugas belajar kalau udah memenuhi syarat. Jadi pemilihannya itu bukan karena dekat dengan bagian kepegawaian apa atau apa ya. Jadi dilihat potensinya masing-masing pegawai dan juga sesuai dengan jabatannya. Misalkan ada pegawai yang sebagai inspektur atau auditor yang wajib memiliki sertifikasi penjaminan mutu atau audit tertentu untuk naik jenjang. Jadi menurut saya gimana ya kalau misalkan untuk meningkatkan kompetensi ya dilihat juga dari jabatan si pegawainya itu. Jadi bukan karena kedekatan dengan orang kepegawaian atau mungkin kepala kantor ya. Gitu sih Mas kalau dari saya Mas. Oh, sangat melengkapi sekali jawabannya oleh Mas Fahmi. Mungkin kalau dari gua pribadi selaku moderator itu terkait implementasi meritokrasi kita itu yaitu penegakan disiplin dan penghargaan atau reward. Untuk penegakan disiplin sendiri di kantor saya sendiri, untuk secara reward, jujur gua belum pernah alami. Tapi untuk punishment mungkin ada yang namanya pemotongan tukin berdasarkan kedisiplinan PNS yaitu terkait absensi pegawai yang mana jika terbukti dari data absensi seorang pegawai tersebut tidak disiplin, artinya lambat-lambatan atau hanya absen pulang dan berangkat saja di waktu yang bukan jam kantor atau mengakalinya dengan secara sengaja, maka akan dikenakan sanksi berupa disiplin pegawai atau dalam bentuk pemotongan tukin seperti itu. Oke, mungkin eh, sesi podcast yang kali ini begitu saja ya, sangat singkat namun bermakna. Mungkin kedepannya bisa kita kembangkan lagi podcast-podcast berikutnya. Saya selaku moderator Muhammad Syahridatullah dari kelompok 2 pada Angkatan 30 Gelombang 5. Izin mengundurkan diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Jungle.